Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan sejarah Masjid Agung As-Salafi atau yang sering disebut Masjid Caringin. Desa Caringin merupakan salah satu desa dari 9 desa di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang berada di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, batas dari Desa Caringin adalah 1. Utara, berbatasan dengan Desa Penjamben, Kecamatan Carita. Yang kedua, barat, berbatasan dengan Selat Sunda. Yang ketiga, selatan, berbatasan dengan Desa Teluk. Dan yang keempat, timur, berbatasan dengan Desa Banyuwiro. Desa Caringin terletak antara 6-85-86-86 lintang selatan dan 105-82-92.97 bujur timur. Letak astronomis lintang tersebut mengakibatkan Desa Caringin memiliki iklim tropis dan menurut pembagian waktu, letak bujurnya menunjukkan bahwa Desa Caringin adalah wilayah bagian Indonesia Barat. Secara umum, keadaan Desa Caringin merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0-3 mdpl. Desa Caringin memiliki iklim tropis dengan curah hujan sedang, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa ini. Pertanian sangat membutuhkan pasokan air yang cukup sehingga hujan sangat berpengaruh terhadap pertanian dan pola tanam. Pertanian yang mengalami kekeringan dapat merugikan penduduk dan penduduk harus mengganti pola tanamnya menjadi pertanian yang tidak banyak membutuhkan air. Pada tahun 1883, Desa Caringin ditinggalkan oleh penduduknya karena terjadi gempa bumi akibat Gunung Krakatau meletus. Keadaannya menjadi hancur dan gersang. Setelah 10 tahun ditinggalkan, akhirnya mereka kembali ke Caringin tahun 1893. Sekembalinya mereka ke Caringin, tak lama kemudian ada seorang ulama yang bernama Syekh Asnawi bersama dengan penduduk secara gotong royong membangun masjid. Masjid ini diberi nama Masjid Caringin sampai sekarang. Syekh Asnawi adalah putra Ki Haji Mas Abdurrahman atau penghulu Caringin dan ibunya Ratu Syafi'ah atau keturunan Sultan Banten yang lahir pada tahun 1852. Sebelum terjadinya gunung meletus, Syekh Asnawi ini sudah mempunyai gelagat atau mengetahui akan terjadinya gunung meletus dan segera mengungsi ke daerah Menes. Setahun kemudian, dia kembali ke daerah Caringin dan sudah rata akibat letusan Gunung Krakatau ini. Pada tahun 1884, setahun setelah Gunung Krakatau meletus, Masjid Caringin ini dibangun. Dan hal yang menariknya ialah tiang-tiangnya dibuat menggunakan satu pohon yang berasal dari Sulawesi. Informasinya di daerah Sulawesi tersebut ada sebuah pohon yang besar yang tidak bisa ditebang. Syekh Asnawi ini mengetahui hal tersebut, akhirnya dibisikan dan ditepuklah pohon tersebut untuk dijadikan masjid. Seketika kebesokan harinya, bagian-bagian pohon tersebut sudah ada di pesisir pantai Caringin. Wallahu a'lam bishawab. Kolam. Kolam pada Masjid Agung As-Salafi terletak pada bagian depan masjid, lebih tepatnya di bagian timur. 2 kolam kecil dan 1 kolam besar yang semua kolam tersebut berbentuk persegi 4. Kolam pada depan masjid tersebut masih digunakan sekitar tahun 1980 yang akhirnya dilakukan pemugaran yang dilakukan pada tahun 1980 sampai dengan 1981 oleh proyek pemugaran dan pemeliharaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kegiatan pemugaran tersebut adalah pelaksanaan penyelamatan dari bahaya pelapukan dan membangun bangunan baru untuk tempat generator dan kamar mandi. Karena pemugaran tersebutlah akhirnya kolam pada depan masjid sudah tidak berfungsi. Dalam wawancara dengan DKM Masjid As-Salafi, kolam tersebut terletak di depan masjid karena untuk digunakan sebagai tempat bersih-bersih seperti berwudu, mencuci kaki, bahkan untuk mandi para masyarakat. Sekarang tempat wudu dan untuk melakukan bersih-bersih sudah disediakan keran air di berbagai sudut Masjid Agung As-Salafi. Pada halaman timur Masjid Agung As-Salafi
terdapat istiwa yang berbentuk seperti huruf L, berukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 50 cm. Tubuhnya berbentuk kubus dengan bagian kaki yang berlapik. Pada sisi utara, istiwa terdapat busur setengah lingkaran dan dibagi menjadi 12 bagian. Istiwa sendiri dahulu hanya berbentuk tongkat yang ditancapkan untuk melihat waktu sholat. Istiwa atau tongkat istiwa ini merupakan tongkat yang biasa ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka yang sinar matahari tidak terhalang. Nah, kegunaannya untuk menentukan arah secara tepat dengan menghubungkan dua titik. Jarak dua titik ke tongkat harus sama. Ujung bayangan tongkat saat matahari di sebelah timur dengan ujung bayangan matahari bergerak ke sebelah barat. Penggunaan istiwa pada Masjid Agung As-Salafi sendiri sudah sangat lama tidak digunakan, dikarenakan sudah adanya jam untuk menentukan waktu lebih instan. Dan dalam penulisan di setengah lingkaran pada istiwa memiliki tulisan berbahasa Arab yang saat ini sudah tidak dapat dibaca lagi. Konon katanya tulisan tersebut mengacu pada waktu-waktu sholat. Lalu bangunan yang ada di dalam Masjid As-Salafi Caringin yaitu loteng. Di sudut tenggara ruang sholat terdapat tangga untuk menuju ke loteng. Dasar tangga berada di dalam ruangan yang difungsikan sebagai gudang. Tangga ini terbuat dari tembok, dasar loteng terbentuk persegi 4 dengan lantai terbuat dari kayu. Pada setiap sisi dinding terdapat 2 lubang angin. Sebelum listrik masuk ke daerah Caringin, dalam mengumandangkan azan pun seorang muazin akan naik ke loteng ini dan menggunakan sejenis corong yang ditaruh di lubang udara dan muazin akan mengumandangkan azan dari situ. Dari cerita yang beredar, loteng pada Masjid Agung As-Salafi dulunya dijadikan tempat khusus ibadah Syekh Asnawi atau beriktikaf di sana. Di sana Syekh Asnawi menghabiskan waktu untuk berzikir, sholat, dan melakukan sunnah lainnya. Dan sebelum melakukan berbagai macam ibadah tersebut, Syekh Asnawi akan meminta santrinya untuk menyiapkan alas duduknya yang berlandaskan dari daun pisang. Yang uniknya adalah Syekh Asnawi melakukan ibadahnya daun pisang yang menjadi alas duduknya yang sudah kering. Di dalam bangunan Masjid As-Salafi Caringin terdapat beberapa bangunan tambahan seperti mihrab. Mihrab pada Masjid As-Salafi Caringin terletak pada bagian barat. Mihrab ini berbentuk persegi dengan ukuran 150 x 115 cm yang diapit oleh 4 tiang semu. Lalu mimbar. Mimbar Masjid As-Salafi Caringin terletak pada bagian tengah dengan bentuk seperti kursi yang berdiri dari 2 bagian, yaitu bawah dan atas. Pada bagian bawah berupa bangunan masif, sedangkan bagian atasnya terbuat dari kayu. Posisi mihrab tersebut melambangkan bahwa setiap ulama, dai, atau mubaligh harus berada di tengah-tengah umat. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya yang memihak pada umat tertentu. Di bagian dalam ruang sholat utama terdapat 4 tiang penyangga atau pertama yang disebut dengan soko guru. Bentuk tiang ini yaitu persegi 8 dengan ketinggian 550 cm dan diameter pada tiang ini 133 cm. Tiang berdiri dari atas kumpak batu berbentuk seperti buah labu yang konon memaknai sebagai hablum minallah, yaitu hubungan manusia terhadap Allah. Dari cerita yang beredar di masyarakat Caringin, tiang yang menjadi soko guru pada Masjid Agung Salafi tersebut terbuat dari kayu yang berasal dari daratan Sumatera, yaitu Lampung, yang dimana Syekh Asnawi memiliki rekan di sana. Dalam tahap pembangunan tiang ini memiliki cerita yang unik. Tiang tersebut tidak dapat dideri sebab terlalu berat untuk didirikan oleh para petukang dan masyarakat. Akhirnya Syekh Asnawi menyarankan untuk dilanjutkan esok hari lagi, dan keesokan harinya tiang tersebut sudah didirikan pada tempat yang diharapkan. Selain lubang angin yang berada di atas pintu-pintu menuju ruang utama masjid, terdapat pula beberapa lubang angin lainnya yang berjajar di dinding. Bentuknya terdiri dari 4 lubang berbentuk setengah lingkaran di sebelah kanan dinding, 3 lubang berbentuk lingkaran di sebelah kanan dinding, dan 2 lubang berbentuk lingkaran di sebelah kiri dinding. Di sudut paling kanan terdapat pula pintu yang menghubungkan ruang sholat utama dengan ruang sholat khusus untuk perempuan atau pawestren.
Sumur Masjid Jami As-Salafi atau Masjid Caringin ini terletak pada bagian samping masjid. Sumur ini merupakan mata air primer yang digunakan untuk mengisi dua kolam yang berada pada bagian depan masjid. Selain itu juga, sumur tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air warga yang bermukim pada sisi masjid. Sisi barat Masjid Caringin terdapat makam seorang tokoh agama yang bernama Kiai Haji Muhammad Asnawi, pendiri Masjid Caringin. Makam ini dikelilingi oleh pagar besi dengan pintu masuk di sisi utara. Makam Syekh Asnawi Caringin adalah salah satu tempat ziarah yang tak kalah populer dengan tempat ziarah lain di Banten. Makam ini terletak tidak jauh dari objek wisata pantai Carita di Pandeglang. Beliau merupakan keturunan dari Raden Fatah yang namanya sudah sangat tersohor di Nusantara. Makam Syekh Asnawi Caringin menjadi tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai tempat. Begitu peziarah sampai di makam keramat Syekh Asnawi Caringin, mereka akan disambut oleh keindahan arsitektur dan tata letak yang terawat dengan baik. Makam ini memiliki gaya arsitektur Islam dengan sentuhan seni tradisional yang mempesona. Makam Syekh Asnawi Caringin merupakan tempat ziarah yang tak hanya menyimpan nilai sejarah dan religi saja, tetapi juga menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan bagi pengunjungnya. Selain itu, di sekitar makam juga terdapat berbagai fasilitas yang memadai untuk melayani para peziarah, seperti tempat berwudu dan musola yang cukup baik. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Kiai Haji Asnawi, seorang ulama yang dipercaya lahir di Caringin pada tahun 1850. Hingga kini, Masjid Salafiyah Caringin dan makam beliau tak pernah sepi dari para peziarah, baik dari sekitar Banten maupun dari berbagai tempat di tanah air.